Selamat sore, shalom teman-teman. Saya menyapa dimanapun kalian berada. Biarlah pada sore hari ini kita mau beribadah dengan kesungguhan hati kita. Karena kita percaya semua karena kemurahan Tuhan. Biarlah kita mau angkat pujian ini, kunaikan syukur padamu Yesus. Kunaikan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Biarlah pada sore hari ini kita menyatakan bersama-sama, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu Tuhan, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu. Biarlah kita mau meninggikan Tuhan saja pada sore hari ini. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Biarlah kita mau mengangkat tangan kita. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu. Biarlah segala pujian, segala hormat kita mau tinggikan hanya bagi Tuhan saja pada sore hari ini. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah
Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, yang kami boleh rasakan sampai saat ini Tuhan. Kau masih izinkan kami Tuhan bisa beribadah dimanapun kami berada. Oh Tuhan, kami tidak lupa mengucap syukur Tuhan untuk seluruh rencana-Mu melalui teman-teman kami Tuhan, yang Kau izinkan boleh membantu kami Tuhan dalam melayani ibadah pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berkati kami Tuhan dengan kesehatan Tuhan. Biarlah dalam hari-hari ke depan kami masih bisa melayani Engkau Tuhan, dan bisa menjadi berkat buat seluruh teman-teman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau lanjutkan ibadah pujian penyembahan kami pada sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, biar pada sore hari ini firman Tuhan saja yang membentuk hati kita. Karena kita tahu ketika kita sudah bisa menjadi berkat, kita tidak lupa siapa yang memberi berkat tersebut. Biarlah dalam sisa hidup kita mau menyatakan pujian ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Kita mau katakan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidup kami Tuhan. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kita mau nyatakan pujian ini bersama-sama dari awal. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Biarlah yang percaya hidup kita harus menjadi berkat. Kita mau angkat tangan kita. Kita mau serahkan seluruh kehidupan kita. Biarlah Tuhan bentuk hati kita. Biarlah Tuhan mengingatkan kita
Siapa yang sudah memberkati kita sehingga kita bisa menjadi berkat buat sesama kita. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, dalam segala keterbatasan kami Tuhan, dalam segala keadaan kami menghadap ke tahta-Mu yang kudus. Kami membawa ke kehidupan kami Tuhan, untuk boleh Engkau pelihara melalui firman-Mu yang akan kami dengar pada saat sore hari ini. Dimanapun kami berada Tuhan, kaum muda lemah putro yang mendengarkan pada saat ini Tuhan, Engkau mau bukakan hati mereka semua untuk mereka boleh mendengarkan firman-Mu. Berikan tanah hati yang subur dalam hati mereka Tuhan, supaya firman yang didengarkan ini boleh tertanam, bertumbuh-tumbuh dan berbuah-buah banyak Tuhan, menghasilkan sesuatu dalam kehidupan kami semua Tuhan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ambil alih penyampaian firman ini Tuhan, dan bila Roh Kudus-Mu yang memimpin segala sesuatunya, sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu saja Tuhan, dan biarlah segala sesuatunya itu boleh terjadi seturut dengan apa yang menjadi mau-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami dan kami siap mendengarkan firman-Mu pada saat sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat sore kaum muda dimanapun kita berada. Dalam kondisi yang saat ini kita masih beribadah di rumah, saya percaya Tuhan tetap ada di tengah-tengah kita, karena kita rindu untuk Tuhan menjamah hati kita, Tuhan menolong hati kita, menolong kehidupan kita melalui firman-Nya. Dan sore hari ini pengurus juga sudah memberikan satu tema yang cukup menarik, yaitu berkat atau jerat. Ya, dalam satu rangkaian tema besar kita yaitu intimasi. Sore hari ini kita akan mendengarkan mengenai berkat atau jerat. Ya, baik. PowerPoint-nya mungkin bisa ditampilkan. Iya. Nah, teman-teman, kita mungkin sudah sering mendengarkan berkat, kita juga sering mendengarkan jerat. Tetapi supaya lebih jelas, apa sih itu jerat? Jerat itu, lanjut, kalau kita lihat di PowerPoint itu ya, jerat itu adalah tipu muslihat untuk menyusahkan atau mencelakakan orang, atau dalam kata lainnya itu adalah suatu perangkap. Nah, di Alkitab sendiri kita banyak sekali menemukan kata jerat itu. Kalau kita cari dalam handphone kita search jerat, itu ada 61 kali disebutkan dalam Alkitab, mulai dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, kata jerat itu. Ini berarti jerat itu merupakan satu hal yang perlu kita perhatikan, karena dalam kehidupan kita, dalam cerita-cerita di Alkitab sendiri, ada banyak hal yang bisa menjadi jerat. Ya, kalau kita lihat dalam kehidupan bangsa Israel, dulu waktu di Kejadian, Keluaran dan kitab-kitab Musa, ilah lain menjadi jerat. Bangsa lain menjadi jerat. Ya, tapi terlebih lagi ada dosa yang itu juga menjadi jerat. Maut itu juga dikatakan sebagai suatu jerat. Jadi ada banyak sekali jerat, tetapi sore hari ini kita akan melihat dalam suatu yang sederhana, kita akan simpelkan lagi, yaitu dalam satu kehidupan yang akan kita pelajari, kehidupan yang luar biasa yang kita temukan dalam Alkitab. Ya, saya yakin teman-teman juga sudah banyak mendengar. Kenapa kita perlu untuk mempelajari hal ini teman-teman? Karena dalam perjalanan kita bersama Kristus selama kita hidup, kita akan menemukan banyak hal yang bisa menjadi perangkap dalam kehidupan kita.
banyak hal yang menjadi suatu tipu daya dalam kehidupan kita sehingga kita berpaling dari Tuhan. Dan kita tidak mau itu terjadi karena kita rindu untuk kita senantiasa berjalan bersama Tuhan seperti Henok ya sampai dia diangkat. Kita rindu berjalan bersama Tuhan sampai nafas kita terakhir. Dan kita percaya bahwa pada saat sore hari ini kalau kita sedang mendengarkan hal ini, juga ini untuk saya juga, bahwa ini adalah sesuatu hal yang perlu untuk kita perhatikan. Baik, saya percaya teman-teman sudah pernah mendengar kehidupan yang namanya Ayub ya. Saya percaya juga mungkin beberapa dari teman juga sudah selesai membaca kitab Ayub. Kitab Ayub ini memang dalam tanda petik gampang-gampang susah untuk dibaca teman-teman ya. Karena ada ceritanya tetapi juga ada puisinya ya. Ada kata-kata yang mungkin cukup sulit untuk dimengerti. Tetapi kalau kita membaca dari awal hingga akhir, kita akan melihat suatu hal yang luar biasa mengenai keadilan Tuhan dan kasih Tuhan kepada Ayub. Ya. Nah, Ayub ini kita sudah tahu semua dia adalah orang yang saleh. Dikatakan dia adalah orang yang saleh. Dia adalah orang yang benar di mata Tuhan. Tuhan juga melihat Ayub ini sebagai orang yang benar, righteous, artinya jalannya lurus, tidak belok ke sana kemari ya. Dan dia juga adalah orang yang diberkati, dikatakan di Ayub 1 bahwa dia adalah orang yang saleh dan jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Wah, ideal sekali ya. Takut akan Allah, menjauhi kejahatan, terus dia punya kekayaan yang luar biasa sehingga dikatakan bahwa ia adalah orang yang terkaya dari semua orang yang di sebelah timur, ya. Dia adalah orang yang jujur, ya, orang yang lurus, tetapi juga orang yang kaya sekali. Dan di mata Tuhan dia juga benar. Dia juga punya dia punya banyak sekali harta, keluarganya juga diberkati, dia memiliki 10 anak waktu itu ya, jadi ada 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Nah, satu saat dikatakan di sini dalam datanglah anak-anak Tuhan, anak-anak Allah menghadap Tuhan, di antara mereka datanglah juga iblis ya. Kita tidak tahu kondisi seperti apa waktu ini, tetapi di situ dijelaskan diceritakan dengan jelas. Tuhan bertanya kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Ya, ini kita baca di Ayub 1 itu. Kemudian di ayat 8 dikatakan Tuhan berkata kepada iblis, kamu tahu enggak hambaku Ayub? Tidak ada seorang seperti dia di bumi yang saleh dan jujur, takut akan Tuhan. Ya, kemudian iblis bilang, ini saya ceritakan dengan sederhana ya. Iya kan Tuhan melindungi dia. Coba kalau Tuhan menghilangkan perlindungan dari kehidupan Ayub, kira-kira apakah Ayub tidak mengutuk engkau Tuhan? Terus Tuhan bilang, oke, jadi segala sesuatu dalam kuasanya itu ada dalam genggamanmu juga. Bisa diganggu, tetapi jangan sentuh nyawanya. Ya. Kemudian terjadilah dalam kehidupan Ayub, ya, pencobaan itu mulai datang bertubi-tubi. Mulai dari hartanya habis, ya, teman-teman juga bisa baca. Anaknya satu persatu tiba-tiba mati dengan cara yang tragis. Ya. Tetapi Ayub tetap setia. Ayub didapati Tuhan tetap setia. Ya, walaupun dia penuh dengan duka saat itu ya, dikatakan pada ayat 20, ia mengoyak jubahnya, mencukur kepalanya, sujud dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku dan dengan telanjang aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayat 22, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Luar biasa ya. Kalau saya dalam posisi Ayub, kemungkinan besar saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi saya pasti tidak sekuat Ayub. Tapi Ayub ini dari kondisi yang tinggi sekali, kemudian turun, sangat rendah. Tetapi itu pun Ayub tidak menyalahkan Tuhan ya. Nah, kemudian cerita tersebut berlanjut di pasal kedua, iblis kembali lagi bertemu dengan Tuhan. Kemudian Tuhan bilang di ayat 3, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Enggak ada loh seorang di bumi seperti dia, saleh, jujur. Bahkan di mata Tuhan pun Ayub ini adalah orang yang benar. Tapi iblis bilang,
Ya, kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dagingnya, ia pasti mengutuki engkau. Ya, Tuhan izinkan pula terjadi. Ia ada dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Tuhan berkata demikian. Kemudian akhirnya Ayub jatuh sakit ya, jatuh sakit dengan bara yang busuk, ya mungkin kulit yang melepuh dan lain sebagainya. Ya. Kemudian apakah Ayub menyalahkan Tuhan? Tidak. Ayub tetap tidak menyalahkan Tuhan. Bahkan istrinya yang seharusnya menemani dia dalam keadaan susah berkata, masih bertekunkah engkau dalam kesalahanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Bayangkan, mungkin saat itu penderitaannya terlalu berat untuk ditanggung Ayub dan istrinya ya, sampai dia berkata seperti itu, istrinya pun meninggalkan dia ya. Ayub berbicara kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila, apakah engkau mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Sekali lagi, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa kepada dari bibirnya. Ya. Kemudian ceritanya berlanjut, Ayub dihibur oleh 3 temannya, Elifaz, Bildad, Sofar. Ya, itu namanya. Kemudian mereka bertanya jawab ya, kalian bisa baca, itu memang agak panjang. Tetapi intinya mereka bertanya jawab tentang keadilan Tuhan. Nah, dari 3 teman ini, mereka punya kesimpulan bahwa Tuhan itu kan pasti adil. Karena Tuhan adil, gak mungkin Ayub mengalami kesusahan, kesengsaraan seperti ini kalau Ayub tidak bersalah. Ya. Nah, jadi semacam hukum tabur tuai gitu. Jadi Ayub ini pasti ada salah ya. Mereka terus mencoba mengatakan, Ayub kamu pasti ada salah. Coba kamu cek. Tetapi Ayub ini tidak merasa bersalah ya. Karena dia memang tidak bersalah di hadapan Tuhan. Nah, pembicaraan itu terus berlanjut, kemudian juga nanti ada salah satu temannya juga Elihu juga bergabung menasihati dia ya. Nah, dalam kondisi yang begitu tertekan seperti itu dan teman-temannya juga menuduh dia, kamu pasti berbuat salah dan lain sebagainya. Ya Ayub sebagai manusia mungkin dia juga tertekan sekali dan dia sempat memprotes Tuhan. Kalian bisa baca mulai dari pasal 27 itu ya. Dan dia juga sempat merasa aku ini tidak bersalah. Ya, kenapa kok Tuhan menimpakan seperti ini? Dia merasa dia lebih benar dari Allah, ya. Ayub bahkan meminta Tuhan kasih jawaban. Dan Tuhan memberi jawaban, ya. Kalian bisa baca di mulai pasal 38, dari dalam badai Allah memberi jawaban. Tetapi apa jawaban yang diberikan oleh Allah? Nah, ini unik sekali ya teman-teman. Tuhan tidak memberi jawaban spesifik kepada Ayub waktu itu. Kenapa kok dia harus menderita? Kenapa kok Tuhan aku harus kehilangan semua? Ya, berkat-berkatku yang dulu yang aku nikmati kok sudah tidak ada. Kemana semua? Tuhan tidak menjawab dengan spesifik. Tuhan hanya menunjukkan hal yang lain malah. Ditunjukkan alam semesta, ditunjukkan ciptaannya, ditunjukkan bintang-bintang, ya, ditunjukkan cuaca, ya. Bahkan Tuhan juga sempat menantang Ayub, bisa nggak kamu mengatur segala sesuatunya ini seperti aku mengatur. Di akhir Tuhan menampakkan dirinya dan berbicara kepada Ayub. Ayub menyadari satu hal, ya. Ayub menyadari satu hal bahwa Allah itu berdaulat, ya. Kita lihat ya kalau di Ayub pasal 42, kalian bisa baca memang panjang sekali tetapi ini sangat menarik ya. Kitab Ayub ini kalau kalian baca ternyata ilmu pengetahuan juga tidak bertentangan dengan apa yang Tuhan katakan di sini ya, luar biasa. Nah, ayat 4 pasal 42 ketika itu Ayub sudah selesai bertemu dengan Tuhan, Tuhan sudah menunjukkan segala sesuatunya ya, ciptaan-ciptaannya. Tidak menjawab secara spesifik tetapi Ayub menjawab kepada Tuhan. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ini Ayub 42 pasal 2, kemudian ayat 3, firmanmu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Artinya
Ayub pada dasarnya tidak mengerti apa-apa walaupun dia merasa banyak hal yang sudah dia pahami. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanya engkau supaya engkau memberitahuku. Dan di ayat 5 Ayub mengambil kesimpulan. Ayub menyimpulkan bahwa hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Setelah itu kondisi Ayub dipulihkan, ya. Dipulihkan bahkan hingga 2 kali lipat. Berkat-berkat yang dulu Ayub nikmati, ya. Anaknya, dia juga punya anak lagi. Kemudian dia juga berdoa buat teman-temannya, ya, karena mereka menuduhkan hal yang salah supaya Tuhan mengampuni mereka, ya. Bahkan Ayub mati, lanjut usia karena kesehatan, dia mati dengan tenang. Luar biasa kehidupan Ayub, kita melihat kehidupan seorang manusia yang dulu pernah di atas, kemudian dia di bawah, kemudian dia harus menyadari, memahami apa yang terjadi dalam kehidupannya, ya, melalui banyak sekali diskusi, banyak sekali tanya jawab, sampai Tuhan menjawab sendiri, dan akhirnya dia dipulihkan kembali. Teman-teman, banyak hal yang bisa kita pelajari dari kehidupan Ayub ini, mengenai jerat-jerat dalam kehidupan kita, ya. Kalau tadi kita judulnya memang berkat atau jerat, ya. Tetapi sebenarnya ada beberapa hal yang kalau kita pelajari dalam kitab Ayub ini adalah ada beberapa hal yang bisa menjadi jerat dalam kehidupan kita. Bisa lanjut mungkin PowerPoint-nya? Ya, yang pertama adalah berkat. Kita lihat anak-anak Ayub, ya, kalau kita baca di ayat 4, Ayub 1 ayat 4. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama dengan mereka. Setiap kali hari-hari pesta berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sejumlah mereka sekalian, sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Ya, sifat dasar manusia adalah senang mendapatkan berkat. Siapa sih yang nggak dapat? Siapa yang tidak senang mendapat berkat, teman-teman? Siapa yang tidak senang mendapat berkat? Itu adalah insting dasar manusia, ya, bahwa manusia itu senang mendapatkan sesuatu yang baik. Anak-anak Ayub ini mereka tumbuh dalam situasi yang Ayub sudah begitu diberkati, ya, sudah begitu diberkati, dan mereka hidup seperti, ya, hidup sudah maksimal lah, living your maximum life, ya, YOLO katanya, you only live once, ya. Mereka hidup party, mereka hidup pesta, mereka tidak sadar, ya. Ayub yang menyadari bahwa mungkin mereka sudah berbuat dosa sehingga dia harus memberikan korban persembahan. Nah, teman-teman, dalam kehidupan saat ini, kehidupan muda kita seperti sekarang ini, siapa sih yang nggak mau berkat? Siapa yang tidak mau diberkati? Bahkan sedikit banyak mungkin kita pernah berpikir bahwa orang yang sukses itu diberkati. Ya kan? Kita punya pemandangan, cara pandang bahwa orang yang diberkati itu orang yang sukses, dan orang yang sukses itu pasti diberkati. Apakah demikian? Apakah demikian? Kalau kita memiliki cara pandang yang seperti ini, teman-teman, ini akan menjadi suatu jerat yang bisa mengalihkan pandangan kita daripada Tuhan kepada hal-hal lain yang tidak penting. Hati kita menjadi di harta kita, ya. Amsal berkata bahwa di mana hartamu berada, di situ hatimu berada, ya. Sukses, diberkati, itu adalah hal-hal yang baik. Tetapi itu juga bisa menjadi jerat. Dalam satu cerita orang muda yang bertemu dengan Yesus di Matius 19 dan juga di Injil yang lainnya, ya. Orang muda itu bertemu dengan Yesus dan berkata, "Aku sudah melakukan hukum Taurat ini itu semua." Dia sudah lakukan hal-hal yang lurus, dia sudah lurus dengan hidupnya. Ternyata Tuhan meminta satu hal, jual hartamu, bagikan ke orang miskin, kemudian ikut aku. Apa yang terjadi?
Kita tahu semua anak muda itu akhirnya mengundurkan diri. Dia tidak rela melepaskan hartanya, dia tidak rela melepaskan berkatnya untuk dia mengikut Yesus. Apakah kita seperti itu teman-teman? Seringkali kita ketika kita mendapatkan berkat, kita lupa sang pemberi berkat itu siapa. Ya, kita sebagai manusia, manusia itu cenderung tidak pernah puas ya. Ini memang insting dasar manusia ya, tidak pernah puas. Tetapi berkat dari Tuhan itu tidak pernah mencelakakan. Ya, berkat dari Tuhan itu tidak pernah mencelakakan dan itu apabila kita punya sikap yang benar, berkat itu tidak akan mengikat menjadi suatu jerat. Ya, karena kita ini hidup di dunia yang kita begitu dijejali dengan konsep-konsep bahwa kita harus sukses, kita harus diberkati, ya. Kalau kamu tidak diberkati, ada yang salah dengan kehidupanmu, seperti itu, ya. Padahal firman Tuhan bilang apa? Banyak hal yang bertentangan dengan konsepsi dunia ini. Dunia bilang kumpulkan, Tuhan bilang berikan. Lukas 6 ayat 38. Dunia bilang cari sebanyak-banyaknya yang bisa kamu dapat. Tuhan bilang asal ada makanan dan pakaian cukuplah. 1 Timotius 6 ayat 8. Dunia bilang, kamu bisa, kamu harus push, kamu harus mendorong dirimu. Dunia bilang, diam saja, nanti Tuhan yang bekerja. Jerih payahmu tidak akan menambahkan sesuatu. Itu di Amsal 10 ayat 22. Jadi boleh gak sih kita diberkati? Ya boleh. Kenapa tidak boleh diberkati? Ya, berkat itu juga datang dari Tuhan. Kita lihat bahwa kehidupan Ayub setelah dia diuji oleh Tuhan, Tuhan mengembalikan 2 kali lipat. Artinya sangat tidak apa-apa diberkati. Tetapi apakah tujuan kita diberkati? Kalau kita baca di Amsal 3 ayat 9, mungkin bisa bantu dibacakan. Amsal 3 ayat 9. Baik, Amsal 3 ayat 9 dikatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Artinya teman-teman, bila kita diberkati, tujuan kita memperoleh berkat itu adalah kita memuliakan Tuhan dengan harta kita. Ya, apa yang Tuhan titipkan kepada kita, itu pada dasarnya bukan milik kita. Karena Tuhan menuntut kita untuk kita menggunakan harta kita itu, berkat yang kita terima itu untuk kemuliaan Tuhan dalam apapun yang dibutuhkan. Jangan merasa pada saat kita sudah diberkati, kita sukses, kita berhasil, maka itu adalah karena kita baik, karena kita berusaha. Ada orang yang begitu berusaha tetapi masih belum diberkati. Ada orang yang sedikit usahanya tetapi sudah diberkati. Ya, ingat, ada berkat dan ada pemberi berkat. Bila kita menaruh pandangan kita kepada berkat dan kita lupa kepada siapa pemberi berkat itu, maka akan ada jerat dalam hidupmu. Ya, beberapa waktu yang lalu mungkin ada teman-teman yang juga pernah tahu ada pengusaha yang cukup kaya, ya. Umurnya masih cukup muda, masih belum 50 tahun. Hartanya luar biasa, koleksi mobilnya macam-macam, McLaren, Ferrari dan lain sebagainya. Tetapi kemudian dia terkena COVID. Saya dapat dengar kabar juga bahwa dia juga sampai berangkat naik pesawat pribadi ke Jakarta, minta dirawat oleh salah satu dokter yang cukup ternama di Indonesia. Tetapi akhirnya dia meninggal dunia, ya. Harta yang sebanyak itu ditinggalkan, teman-teman, ya. Harta sebanyak itu ditinggalkan, orang lain yang akan menikmati. Dia akan kembali kepada Tuhan dengan tidak membawa apa-apa. Ingat, bila kita diberkati, bila engkau sedang menikmati berkat Tuhan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, agar hartamu itu tidak menjadi jerat dalam kehidupanmu. Kemudian kedua, yang dari kita pelajari, PowerPoint-nya, selain berkat yang menjadi jerat, penderitaan itu ternyata juga bisa menjadi jerat, teman-teman. Kita lihat dalam kehidupan istri Ayub, ya. Kehidupan istri Ayub tadi kita sudah baca. Istri Ayub
tidak tahan dengan penderitaan itu dan dia bahkan menyuruh Ayub meninggalkan Tuhan. Dia suruh Ayub menghina Tuhan. Karena Tuhan sudah begitu memberikan banyak hal yang buruk dalam kehidupannya ya. Nah, ini juga sifat dasar manusia bahwa manusia itu pada dasarnya itu menghindari segala sesuatu yang tidak enak. Pasti menghindari apa yang namanya penderitaan, teman-teman. Nah, bila kita satu saat dalam kondisi kita menderita, apalagi kondisi saat-saat ini pasti banyak sekali ya teman-teman penderitaan yang kita alami, mungkin kita sulit mencari kerja, ataukah mungkin kita kehilangan teman-teman yang kita atau keluarga yang kita sayangi karena pandemi seperti ini. Banyak hal, banyak penderitaan yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Dan bila kita tidak berhati-hati dalam menyikapi penderitaan yang sedang datang dalam kehidupan kita, itu juga bisa menjadi jerat, bisa menjadi perangkap yang bisa mengalihkan perhatian kita daripada Tuhan. Kita bisa menganggap Tuhan itu tidak adil. Seperti katanya istrinya Ayub tadi ya. Memang manusia itu cenderung menghindari segala sesuatu yang tidak enak. Kita ingat Yunus, dia melarikan diri, disuruh Tuhan ke Niniwe malah lari ke tempat lain ya. Atau juga Petrus dia menyangkal Yesus pada saat dia ditanyakan, kamu kan yang bersama dengan Yesus, kamu kan orangnya, kamu kan murid Yesus. Tidak, dia menjawab 3 kali. Karena apa? Dia tidak mau menderita. Dia melihat gurunya menderita begitu, dengan sangat dia menjadi takut. Ya, memang teman-teman, bila kita tidak memahami dengan baik penderitaan yang terjadi dalam kehidupan kita, itu bisa menjadi jerat. Padahal penderitaan itu juga adalah salah satu instrumen Tuhan kepada kita untuk mengajarkan banyak hal. Nah, kalau kita mau belajar di Alkitab, ada satu tokoh yang juga punya pandangan yang benar terhadap penderitaan itu, yaitu Paulus. Kita juga tahu ceritanya Rasul Paulus, yaitu dia dipanggil oleh Tuhan sendiri untuk dia mengabarkan Injil kepada orang di luar Yahudi. Dan kita tahu bahwa dia begitu banyak mengalami banyak penderitaan, deraan, siksaan ya. Tetapi Paulus berkata, aku mau bermegah dalam penderitaan itu. Karena dia tahu bahwa penderitaannya dia itu menghasilkan segala sesuatu. Dia memiliki pandangan yang benar terhadap apa yang harus dia alami ya. Bahkan dalam 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 13 bisa teman-teman baca, itu panggilan menderita. Bahwa sebenarnya kita, kalau kita menerima Kristus, penderitaan itu juga adalah salah satu bagian kita selain berkat, teman-teman ya. Ya, kadang terjadi penderitaan dalam kehidupan kita. Saya mengucap syukur kepada Tuhan, saya masih bisa berbicara dengan teman-teman pada saat sore hari ini. Saya juga sempat mengalami terkena COVID beberapa waktu yang lalu. Sebelum kena COVID, ada kekhawatiran dalam diri saya, ini saya akan baik-baik saja atau tidak, karena saya punya komorbid darah tinggi. Tetapi pada saat waktu itu kena, saya berusaha untuk senantiasa memandang kepada Tuhan bahwa segala sesuatu itu ada dalam kendali Tuhan. Dan saya tidak perlu khawatir. Dan ternyata selama saya COVID itu, saya tidak tahu kekuatan dari mana, tapi saya tidak merasa takut. Walaupun saat itu saya merasa kondisi yang cukup berat. Saya demam 5 hari itu antara 38 sampai 40 naik turun terus. Saya diare, saya batuk yang begitu, saya belum pernah batuk seperti itu ya. Kemudian sempat sesak waktu hari-hari pertama, tetapi kemudian normal kembali. Ya, memang ada banyak alasan untuk takut, karena itu adalah kita sedang masuk dalam penderitaan yang kita tidak tahu nanti juntrungnya kemana. Tetapi saya belajar untuk memandang kepada Kristus dan ada kekuatan di situ. Ada damai sejahtera, ada keikhlasan pada saat saya menjalani kondisi seperti itu sampai Tuhan pulihkan ya, sampai Tuhan sembuhkan. Itu bukan karena saya juga bukan karena saya hebat atau bagaimana, tidak. Saya percaya itu adalah berkat juga dari Tuhan. Tetapi penderitaan itu, pada saat kita masuk ke dalam penderitaan itu, kita harus belajar untuk tidak salah paham dengan Tuhan, untuk tidak salah menangkap apa maksudnya si Tuhan, aku kok harus menderita.
Ya, memang ada banyak sekali sebab-sebab penderitaan. Bisa karena dosa, ya, bisa karena kebodohan kita, mungkin kita tidak hati-hati juga sehingga kita misalnya keluar tidak pakai masker, tiba-tiba kita sakit, kena COVID dan lain sebagainya ya. Bisa juga karena iman kita kepada Kristus, ya, atau seperti Ayub, karena Allah menghendaki kita masuk dalam penderitaan. Kita tidak pernah tahu. Dan kita jangan salah paham kepada Tuhan pada saat penderitaan itu datang dalam kehidupan kita, supaya itu tidak menjadi jerat yang menarik perhatian kita dari Tuhan, sehingga kita salah paham terhadap Tuhan ya. Padahal tujuan Tuhan untuk penderitaan dalam kehidupan kita itu ada banyak. Bisa mungkin Tuhan ingin kita menjadi suatu kesaksian setelah kita melewati penderitaan itu, supaya kita bisa memberikan penghiburan kepada orang, seperti tertulis di 2 Korintus 1 ayat 3-5, kita tidak baca. Atau juga supaya untuk melatih kita melawan dosa, supaya kita bisa bertumbuh, bisa. Atau juga supaya melatih kita supaya kita benar-benar bergantung kepada Allah, karena Tuhan mungkin mau menghilangkan kesombongan kita, sama seperti Ayub. Dia merasa aku sudah benar kok, kenapa kok Tuhan masih memberikan penderitaan ke aku? Ya, itu teman-teman. Seringkali jerat itu juga menjadi suatu jerat yang menjauhkan kita dari Tuhan. Kemudian yang ketiga, jerat apa lagi? Teruskan, bisa PowerPoint-nya? Cara berpikir. Kita melihat teman-teman Ayub yang 3 tadi, yang namanya Elifas, Bildad, dan Zofar yang tadi ya, mereka bertanya jawab dengan Ayub. Mereka mereka mencoba menggali dari Ayub, kamu tuh sebenarnya salah apa sih sampai kamu dihukum seperti ini ya? Karena mereka punya cara pandang yang salah, bahwa kalau kita berbuat baik pasti akan menghasilkan hidup kita akan baik-baik saja, atau pasti ada kesalahan dalam kehidupan kita sehingga kita harus mengalami penderitaan ya. Mereka tidak memahami cara kerja Allah. Bahkan Ayub pun sempat berpikir hal yang salah ya. Dia meminta jawaban kepada Tuhan karena dia menganggap aku ini tidak bersalah. Kenapa kok Tuhan memberikan penderitaan kepadaku? Dia merasa lebih benar dari Allah. Sampai Allah menyatakan diri kepada Ayub. Tidak memberikan jawaban yang langsung spesifik. Kenapa kamu menderita? Tidak. Tetapi dia tunjukkan keteraturan yang Tuhan berikan di dunia ini. Tuhan menunjukkan kedaulatannya bahwa Tuhan bisa menaikkan dan menurunkan orang siapa saja. Tuhan bisa mengatur segala sesuatu sampai bintang-bintang, Tuhan juga yang mengatur. Ya, begitu luar biasanya Tuhan itu sampai kita sendiri tidak akan sanggup memahami. Kenapa ada penderitaan dalam kehidupan kita? Kenapa ada berkat yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita? Ya, teman-teman, dunia yang kita hidup saat ini seringkali saya sudah sampaikan kepada teman-teman adalah dunia di mana kebenaran itu relatif. Dunia di mana karena aku merasa seperti ini pasti yang benar ya. Karena pengalamanku menyatakan seperti ini pasti yang benar. Kita lupa bahwa cara berpikir kita, pemikiran kita itu seringkali menyesatkan. Ya, itulah mengapa dikatakan di 2 Korintus 5 ayat 10, kita harus menawan pikiran kepada Kristus. Karena cara berpikir kita itu bisa juga menjadi jerat yang menjauhkan kita dari Kristus. Ya teman-teman, kalau kita tidak memahami banyak cara berpikir kita salah, kita bisa melihat firman Tuhan yang disampaikan, Alkitab yang kita baca itu sebagai sesuatu yang salah. Karena kita berpikir bahwa apa yang saya alami ini adalah suatu kebenaran. Dan kalau kita lihat sekarang ini banyak sekali influencer di luar sana. Ya mungkin kalian pernah dengar yang namanya Coki Pardede dan lain sebagainya ya. Dia begitu bangganya menyatakan bahwa dia tidak percaya dengan Tuhan. Dan dia diikuti oleh banyak orang. Bayangkan. Dan banyak orang yang juga mengikuti cara berpikirnya di akhirnya. Kita harus berhati-hati dengan cara berpikir kita teman-teman. Seringkali kita tidak bisa memahami apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan pasti punya maksud dan punya cara bila terjadi sesuatu dalam kehidupan kita. Tuhan pasti punya tujuan dalam kehidupan kita. Yang perlu kita lakukan adalah menawan pikiran kita kepada Kristus.
Ketika Ayub melihat bahwa yang Tuhan tunjukkan ke dia itu, dia merasa bahwa dia pada dasarnya tidak memahami Tuhan. Tetapi dia mengenal Tuhan bahwa Tuhan adalah Allah yang berdaulat. Tuhan itu adalah Allah yang berdaulat. Dan dia mengenal diri Allah sendiri bukan dari kata orang lagi, tetapi dari pengalamannya dia sendiri. Kita rindu, kita semua ini bisa mengenal Tuhan dengan benar. Tetapi dari mana? Ya, tidak lain tidak bukan ya dari Alkitab teman-teman. Ya, dari Alkitab. Nah, bagaimana kita mengatasi jerat itu? Ya, dari kitab Ayub kita bisa melihat ada 3 macam jerat, berkat, bahkan penderitaan juga, dan juga cara berpikir itu bisa menjadi jerat. Tapi bagaimana kita mengatasi jerat? Bisa lanjut? PowerPoint-nya. Amsal 14 ayat 27 dikatakan, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Teman-teman, dosa itu adalah masalah terbesar dalam kehidupan kita sebenarnya. Dosa itu membawa kita kepada maut, ya. Tetapi Tuhan sudah menyelamatkan kita, ya. Nah, seringkali teman-teman, kalau kita tidak mengenal Allah dengan benar yang sudah melepaskan kita dari dosa itu, dari jerat yang paling mematikan dalam kehidupan kita. Bukan penderitaan, bukan kita tidak punya uang, bukan kita sakit atau lain sebagainya, itu adalah sesuatu yang berat dalam kehidupan kita. Tidak, tetapi dosa itu adalah jerat yang paling berat dalam kehidupan kita sebenarnya. Nah, bila kita mengenal Allah dengan benar seperti Ayub, maka kita akan belajar untuk mengasihi dan takut akan Tuhan. Kita tidak akan salah paham kepada Tuhan pada saat kita diberikan berkat yang banyak, atau kita sedang mengalami penderitaan yang luar biasa, atau mungkin kita sedang dalam posisi yang begitu baik, kita punya pendidikan yang baik yang luar biasa. Kita tidak akan salah paham kepada Tuhan. Kita tidak akan menempatkan Tuhan dalam frame cara berpikir kita, tetapi kita akan melihat Tuhan dalam keutuhannya dalam Alkitab, ya. Nah, karena orang yang mengasihi Tuhan itu teman-teman, orang atau ginilah, kalau kita saya dalam kehidupan suami istri, sebenarnya kalau kita belajar, begitu kita mengasihi seseorang, kita akan semakin sedikit menuntut, ya. Ini pun saya belajar, ya. Saya masih sering kali banyak menuntut. Apakah saya masih kurang mengasihi? Ya, saya masih belajar. Tetapi orang yang benar-benar mengasihi, dia tidak akan banyak menuntut. Dia tidak akan menuntut mungkin, tetapi dia akan menerima. Sama seperti Ayub. Kalau dia benar-benar memahami Tuhan, dia benar-benar mengasihi Tuhan, dia tidak akan menuntut jawaban. Tetapi dia sempat menuntut jawaban, Tuhan tetap jawab. Nah, kita lihat bahwa ada perubahan dalam kehidupan Ayub. Dia menerima. Saya percaya begitu Ayub menerima berkat 2 kali lipat, kalau itu berkat diambil lagi, semuanya, dia tidak akan menyalahkan Tuhan lagi. Dia tidak akan bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan begini, kenapa Tuhan begitu, tidak. Dia akan tetap memuliakan Tuhan. Karena dia sudah melihat siapa Tuhan itu sendiri. Ya. Setelah kita mengenal Allah dengan benar, mengasihi takut akan Tuhan, yang kedua, coba kita lihat. Kita harus menyadari bahwa kita itu sudah dilepaskan dari maut. Seperti yang tadi saya bilang ya. Bahwa keselamatan kita itu ada di dalam Kristus, maka segala sesuatu yang lain di luar itu sebenarnya bukan apa-apa. Baik berkat, baik penderitaan, baik cara berpikir, kepintaran, kebisaan kita, itu sudah tidak relevan lagi. Karena segala sesuatunya itu akan kita tinggalkan di dunia ini teman-teman. Ya, berkat yang luar biasa, maupun penderitaan yang luar biasa, maupun kepintaran kita, cara berpikir kita yang luar biasa, semuanya akan kita tinggalkan. Dan kita akan bertemu dalam satu kebenaran yang mutlak, bahwa apakah kita akan terpisah dari Tuhan, ataukah kita akan bertemu Tuhan. Tetapi bila kita sudah tahu bahwa kita ini diselamatkan, ada keselamatan di dalam Kristus, dan kita menyadari hal itu, saya percaya tidak ada satu jerat pun yang bisa menarik kita dari kasih Kristus. Ya. Kita harus menyerahkan segala sesuatunya di bawah kaki Kristus. Dan
Teman-teman, saya mendorong teman-teman untuk senantiasa membaca Alkitab ini setiap hari. Ada beberapa memang kita sedang belajar, beberapa teman di sini untuk membaca bersama-sama. Karena dengan membaca Alkitab kita akan belajar memahami siapa Tuhan itu. Bahkan kita membaca pun kadang-kadang kita tidak mengerti, tapi Roh Kudus akan menanamkan dalam hati dan pikiran kita sehingga pada saat ada pertanyaan-pertanyaan dalam kehidupan kita yang mungkin itu menjadi jerat. Saya percaya firman Tuhan yang sudah kita baca itu yang akan menolong kita. Roh Kudus yang akan mengingatkan, ya. Makanya ayo kita belajar bersama-sama. Kalau kita mau agak susah kalau memang membaca sendiri itu agak susah kalau tidak ada temannya ya teman-teman ya. Jadi mungkin bisa nanti ke depan kita akan belajar untuk membaca Alkitab secara bersama-sama, ya. Nah, teman-teman, kita sudah belajar hari ini bahwa jerat-jerat dalam kehidupan kita itu bila kita serahkan di bawah kaki Kristus dan kita memiliki Kristus, maka tidak ada satu jerat pun lagi yang dapat mengikat kita. Ya. Mengenai berkat, kita akan menemukan kepuasan di dalam Kristus. Mengenai penderitaan, kita akan menemukan kedamaian di dalam Kristus. Dan mengenai pemikiran, kita akan menemukan kebenaran di dalam Kristus. Puji nama Tuhan, demikian firman Tuhan pada saat sore hari ini kiranya bisa membangun kita agar kita tidak masuk dalam jerat atau perangkap yang seringkali akan kita temui dalam kehidupan kita, tetapi kita akan belajar memandang kepada Kristus yang memiliki kehidupan kita. Dan kita akan belajar tunduk, mengasihi, takut akan Kristus. Sehingga kita boleh berjalan dalam jalan yang lurus, yang sehingga kita nanti di mata Tuhan kita bisa seperti Ayub, bahwa kita adalah orang yang benar, orang yang menyenangkan hati Tuhan. Itu yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan pada saat sore hari ini kiranya memberkati kita semua. Kita akan masuk ke dalam doa. Kita percaya Tuhan sudah mengerjakan banyak hal dalam kehidupan kita. Dan malam hari ini, sore hari ini adalah salah satu termasuk pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Firman ini pun juga menegur saya secara pribadi. Dan biarlah firman ini juga yang akan menolong kita semua bersama-sama. Supaya kita tidak mudah terjerat baik dalam berkat, dalam penderitaan maupun dalam cara berpikir kita. Kita akan berdoa. Kita akan juga berdoa sekaligus doa syafaat dan kita juga akan masuk ke dalam doa berkat. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada sore hari ini. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan apa yang menjadi kehendak firman-Mu Tuhan. Biarlah firman ini yang kami dengarkan ini Tuhan, yang akan menolong kami dalam jalan kehidupan kami Tuhan. Kami tidak tahu apa yang kami hadapi di depan. Kami masih muda, banyak hal yang akan kami hadapi. Tetapi Tuhan, firman-Mu pada saat sore hari ini sudah menolong kami terlebih dahulu untuk kami boleh melihat, untuk kami boleh mendengar bahwa kami harus berpegang kepada Engkau, Kristus yang mempunyai kehidupan kami Tuhan. Kami percaya apapun yang akan kami hadapi di depan Tuhan, kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir dan kami tidak perlu ragu Tuhan. Hanya tolong kami untuk kami boleh senantiasa ingat kepada firman-Mu Tuhan. Untuk kami boleh senantiasa berdiri teguh kepada firman-Mu. Tolong kami untuk kami juga boleh mencintai firman-Mu. Membaca firman-Mu setiap hari. Karena itu yang menjadi sumber kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan meteraikan firman ini dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Engkau yang akan menumbuhkan, Engkau akan menolong kami. Untuk kami boleh hidup dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, saat sore hari ini kami berdoa untuk beberapa hal. Kami masih menghadapi pandemi ini Tuhan. Kami tidak tahu kapan ini akan berakhir. Dan mungkin dalam pandangan kami ini adalah suatu penderitaan yang harus kami lewati. Tetapi Tuhan, kami sudah belajar melalui firman-Mu pada malam hari ini. Bahwa kami harus memandang Engkau. Dan penderitaan ini semua akan tidak relevan. Dan kami akan berjalan dalam kebenaran-Mu. Kami akan berjalan dalam kekuatan-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintah Indonesia yang sedang mengelola
negara ini Tuhan, supaya kami boleh lepas dari krisis ini, dari pandemi ini Tuhan. Engkau berikan hikmat dari yang tertinggi dari sampai yang terendah Tuhan. Engkau yang menolong bangsa ini Tuhan. Engkau yang menyelamatkan juga bangsa ini Tuhan. Sekiranya mungkin biarlah Engkau menyatakan kemuliaan-Mu atas bangsa ini, supaya mereka juga boleh melihat Engkau adalah Allah yang menyelamatkan Tuhan. Engkau Allah yang mati buat bangsa ini Tuhan. Kami berdoa juga untuk mereka yang berada di garis depan, para tim dokter, para medis dan lain sebagainya Tuhan. Engkau memberikan kekuatan, Engkau mau menolong mereka semuanya Tuhan. Bahkan Engkau menolong kami juga semuanya Tuhan. Untuk kami boleh bisa, Engkau berikan kesehatan, kekuatan sehingga kami bisa beraktivitas dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk kesetiaan kami, gereja Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun berada Tuhan. Walaupun dalam kondisi terpisah satu sama lain Tuhan. Tetapi kami tetap terikat dalam kasih-Mu. Kami terikat dalam kesatuan di dalam-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau tidak meninggalkan kami. Maka biarlah kami juga boleh belajar setia dimanapun kami berada Tuhan. Walaupun kondisi saat ini tidak memungkinkan kami untuk bersama-sama. Tetapi kami percaya firman-Mu yang memelihara kami. Pertolongan-Mu yang ada bagi kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami tidak perlu takut akan apapun. Dan kami tidak meninggalkan iman kami pada saat kami menghadapi hal-hal yang tersulit dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau mendengarkan doa kami Tuhan. Dan gereja Tuhan dimanapun berada Tuhan. Baik dalam denominasi kami maupun di luar denominasi kami Tuhan. Engkau Allah yang memelihara kami semua. Engkau Allah yang menolong kami semua. Khususnya melalui firman yang kami dengarkan Tuhan. Yang menjadi kekuatan bagi jiwa kami. Menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk mereka yang berulang tahun. Kasih Yunis yang berulang tahun 8 Agustus, Anastasia dari Setia 10 Agustus, Trivela 12 Agustus, Adaria Setia 12 Agustus, Kristi Rudita 13 Agustus, Angela Kristabella dan Angelin Kristalia yang sama-sama berulang tahun 14 Agustus. Tuhan kami sudah Engkau tambahkan umur, maka kami percaya Engkau juga menambahkan hikmat dalam kehidupan kami untuk kami boleh memahami Engkau lebih lagi, untuk kamu boleh mencintai Engkau lebih lagi Tuhan. Karena tidak ada yang lebih penting dalam kehidupan kami selain Engkau sendiri. Biarlah kami memiliki Engkau Kristus seutuhnya dalam kehidupan kami. Supaya kami boleh menjadi kuat, supaya kami boleh memiliki pandangan yang benar dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah sampai kepada akhir kebaktian ini Tuhan. Tetapi kami percaya Engkau tidak meninggalkan kami, Engkau akan tetap berserta dengan kami. Berkat Allah, kasih karunia yang sejati dari Tuhan, memberkati kita semua, sidang jemaat kaum muda dimanapun kita berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati kita semua sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.